Pernah tidak sahabat live melihat orang tua atau kakek nenek kita yang berusia lanjut tiba-tiba patah tulang hanya karena jatuh ringan? Atau mungkin kita pernah dengar cerita teman yang masih muda tapi sudah mengalami tulang rapuh. Jarang olahraga, kurang minum susu, terlalu banyak minum kopi dan soda, bahkan merokok. Mari kita bahas bersama kenapa tulang bisa keropos bahkan di usia muda dan bagaimana cara mencegahnya sejak sekarang. Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live in Fullness to Eternity. Lima alasan kenapa tulang bisa keropos di usia muda. Yang pertama, kurang asupan kalsium dan vitamin D. Sahabat Live, ini adalah penyebab paling umum tulang keropos di usia muda. Kalsium adalah mineral penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi, sedangkan vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dengan maksimal. Jadi begini mekanismenya, bayangkan kalsium itu seperti batu bata untuk membangun rumah atau tulang kita. Sementara vitamin D ini adalah tukang yang memasang batu bata tersebut. Kalau kalsiumnya cukup tapi vitamin D-nya kurang, batu bata itu tidak akan terpasang dengan baik dan malah terbuang sia-sia. Jika tubuh kekurangan kalsium, kepadatan tulang dapat menurun dan mudah rapuh, sehingga rentan terhadap keretakan atau patah. Yang lebih parah lagi, banyak anak muda sekarang jarang minum susu, jarang makan sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, serta jarang berjemur di bawah sinar matahari pagi yang merupakan sumber vitamin D alami. Padahal orang dewasa memerlukan sekitar 1000 hingga 1200 mg kalsium per hari dan 800 hingga 1000 IU vitamin D per hari untuk menjaga kesehatan tulang. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi sejak muda, tulang kita akan mulai menguras cadangan kalsium dari tulang itu sendiri, sehingga tulang jadi keropos dan rapuh. Jadi sahabat Live, kalau kita ingin punya tulang kuat di masa tua, harus mulai menabung kalsium dan vitamin sejak sekarang. Yang kedua, gaya hidup tidak aktif atau sedentary lifestyle. Ini yang harus kita waspadai sahabat Live, terutama di era digital ini. Sementara sedentary lifestyle adalah gaya hidup yang minim aktivitas fisik. Terlalu lama duduk di depan komputer, rebahan sambil main HP, atau nonton TV berjam-jam tanpa bergerak. Padahal olahraga adalah aktivitas atau rangsangan yang mampu membuat tulang lebih kuat. Jadi begini cara kerjanya. Saat kita berolahraga, terutama olahraga yang melibatkan gravitasi seperti lari, lompat tali, atau naik turun tangga, tulang kita mendapat tekanan yang merangsang sel-sel tulang untuk terus memproduksi massa tulang baru. Bayangkan sahabat Live, tulang itu seperti otot. Kalau tidak dilatih, dia akan mengecil dan melemah. Olahraga dapat membuat tulang tumbuh lebih padat dan mempertahankan massa tulang. Hal sebaliknya pun berlaku, tidak aktif secara fisik justru dapat menyebabkan penurunan massa tulang. Penelitian menunjukkan bahwa anak muda yang jarang berolahraga memiliki resiko lebih tinggi mengalami osteoporosis dini. Jadi kalau kita masih muda tapi sudah terbiasa dengan gaya hidup rebahan, hati-hati, tulang kita sedang menangis minta digerakkan. Yang ketiga, kebiasaan buruk seperti merokok, alkohol, kopi, dan soda berlebihan. Sahabat Live, ini yang sangat penting untuk kita hindari. Osteoporosis di usia muda juga bisa dipicu kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Merokok bisa mengurangi kepadatan tulang dan menghalangi kemampuan tubuh menggunakan kalsium dengan baik. Sementara alkohol, efek merusak alkohol pada tulang paling cocok atau paling menyolok pada mereka yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan selama masa remaja dan dewasa muda. Tapi bahaya tidak berhenti di situ saja. Berlebihan dalam mengkonsumsi gula dan kafein juga dapat meningkatkan resiko osteoporosis. Setiap kali minum secangkir minuman berkafein, maka tulang akan kehilangan 150 mg kalsium yang akan keluar melalui urin. Bayangkan sahabat Live, kalau kita minum 3 hingga 4 cangkir kopi sehari, itu artinya
kita kehilangan sekitar 450 hingga 600 miligram kalsium. Hampir setengah dari kebutuhan kalsium harian kita. Belum lagi minuman bersoda yang mengandung asam fosfat yang bisa mengganggu penyerapan kalsium di tubuh kita. Jadi kalau kita masih muda dan sering minum kopi, soda, atau alkohol berlebihan, kita sebenarnya sedang merampok kalsium dari tulang kita sendiri. Yang keempat adalah gangguan hormon dan kondisi kesehatan tertentu. Nah, yang ini sering tidak disadari sahabat life. Amenorrea adalah kondisi ketika wanita tidak mengalami haid atau menstruasi dalam waktu yang lama. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis di usia muda karena dapat membuat hormon estrogen menurun. Kenapa hormon estrogen ini penting? Karena hormon estrogen berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan pembentukan tulang kita. Jadi ketika produksi hormon itu menurun, resiko terjadinya osteoporosis di usia muda akan lebih tinggi. Selain amenorrea, gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia dapat juga mengganggu pembentukan tulang. Penderita anoreksia biasanya tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga tidak dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh organ tubuh, termasuk tulang kita. Selain itu, resiko mengalami pengeroposan tulang di usia muda juga lebih tinggi karena penderita anoreksia juga cenderung memiliki kadar estrogen yang rendah. Belum lagi penyakit kronis seperti penyakit keliak atau gangguan endokrin juga bisa sebabkan tulang keropos di usia muda. Penyakit keliak dapat meningkatkan resiko osteoporosis dini karena penyakit ini dapat mengganggu fungsi bagian usus halus yang disebut villi dalam menyerap makanan. Akibatnya, penyerapan kalsium, vitamin D, dan nutrisi lainnya yang penting untuk kesehatan tulang bisa terganggu. Jadi sahabat live, kalau kita punya masalah hormonal atau penyakit tertentu, penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter. Yang kelima, penggunaan obat-obatan tertentu dan faktor genetik. Sahabat live, ini yang perlu kita waspadai juga. Osteoporosis di usia muda juga bisa terjadi akibat mengkonsumsi obat-obatan tertentu, terutama kortikosteroid. Penggunaan kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama dapat mengganggu proses pembentukan tulang kita. Obat-obat lain seperti obat antikonvulsan atau yang digunakan untuk epilepsi ini dan beberapa jenis pengobatan kanker juga bisa mempercepat pengeroposan tulang. Obat-obat lain seperti obat antikonvulsan untuk penderita epilepsi dan beberapa jenis pengobatan kanker juga bisa mempercepat pengeroposan tulang. Jadi kalau kita harus mengkonsumsi obat-obatan ini dalam waktu yang lama, penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter tentang cara menjaga kesehatan tulang. Selain faktor obat-obatan, faktor resiko terjadinya osteoporosis di usia muda yang paling umum adalah faktor genetik atau keturunan. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan osteoporosis lebih rentan alami kondisi ini di usia muda. Bahkan anak perempuan dari wanita yang mengalami patah tulang akibat osteoporosis rata-rata memiliki massa tulang yang lebih rendah daripada anak seusia mereka. Tapi jangan berkecil hati sobat live. Meskipun begitu, faktor keturunan biasanya didukung juga oleh faktor lainnya yang dapat menyebabkan osteoporosis, termasuk pola hidup. Jadi meskipun kita punya riwayat keluarga dengan osteoporosis, kita masih bisa mencegahnya dengan gaya hidup sehat. Sebagai kesimpulan kita sahabat live, jadi sudah terbukti ya bahwa osteoporosis bukan hanya penyakit orang tua. Tulang bisa keropos bahkan di usia muda kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Dari kurang asupan kalsium dan vitamin D, gaya hidup tidak aktif, kebiasaan buruk seperti merokok dan minum kopi berlebihan, gangguan hormon, hingga penggunaan obat-obatan tertentu, semua ini bisa membuat tulang kita rapuh sejak muda.
Yang perlu sahabat Life ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Seperti yang disampaikan oleh pakar dari Universitas Airlangga, osteoporosis yang terjadi pada usia tua adalah proses alamiah yang sulit untuk dikembalikan kondisi normal. Yang bisa dilakukan adalah memperlambat laju penurunan kepadatan tulang. Jadi, pencegahan sejak muda adalah kunci utamanya. Apa yang harus kita lakukan mulai hari ini? Pertama, cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Minum susu, makan sayuran hijau, konsumsi tahu dan tempe, serta berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10 hingga 15 menit. Kedua, lakukan aktivitas fisik secara rutin. Olahraga yang bagus untuk tulang adalah yang melibatkan gravitasi seperti lari, lompat tali, naik turun tangga, menari, atau bermain basket dan voli. Lakukan minimal 30 menit 3 hingga 4 kali seminggu. Dan ketiga, hindari kebiasaan buruk. Berhenti merokok, batasi konsumsi alkohol, kurangi kopi dan soda, serta hindari diet ketat yang membuat tubuh kekurangan nutrisi. Keempat, jaga berat badan ideal. Berat badan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi sama-sama tidak baik untuk tulang. Kelima, kelola stres dengan baik. Karena stres meningkatkan hormon kortisol yang bisa sebabkan kerapuhan tulang. Terakhir, lakukan deteksi dini. Kalau kita punya faktor resiko seperti riwayat keluarga dengan osteoporosis, gangguan hormonal, atau konsumsi obat-obatan tertentu, sebaiknya lakukan pemeriksaan kepadatan tulang sejak dini. Ingat sahabat Life, semakin tinggi massa tulang yang kita miliki saat masih berusia muda, semakin terjaga tingkat kepadatan tulang dan semakin kecil resiko mengalami osteoporosis saat bertambah usia. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan sekarang di usia muda adalah investasi untuk kesehatan tulang kita di masa tua nanti. Kesehatan ada di tangan kita sendiri dan dimulai dari keputusan sederhana. Mulai jaga kesehatan tulang dari sekarang. Jangan tunggu sampai tua. Demikian pembahasan kita, semoga kita semua terberkati dan semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan tulang sejak usia muda. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.